Kembali di Kompas Siang, Saudara. Selain tidak lagi menjadi ibu kota negara Jakarta, saat ini urusannya bakal digabungkan dengan wilayah lain yang disebutkan dalam kawasan aglomerasi pimpinan wakil presiden. Saat ini sejumlah daerah aglomerasi dipimpin dalam otoritas kepala daerah masing-masing. Pembentukan kawasan aglomerasi Jabodetabek kini jadi sorotan seiring pembahasan rencana Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta di DPR. Selain urusan apa saja yang bakal jadi koordinasi antar daerah aglomerasi, siapa yang memimpin Dewan Aglomerasi pun jadi perdebatan. Setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Wakil Presiden sebagai pimpinan Dewan Aglomerasi. Maka karena ini problem adalah tidak bisa ditangani oleh satu menteri, misalnya Menteri Bappenas sendiri, tidak bisa. Ditangani satu Menko pun tidak bisa, kita punya ada 4 Menko. Ini permasalahan sampah, permasalahan lalu lintas. Ini lintas Menko, polusi. Cara menyelesaikan persoalan yang kompleks lintas Menko, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kita melihat saat itu bahwa Presiden memiliki tanggung jawab nasional. Pekerjaannya sangat luas sekali, maka perlu lebih spesifik ditangani oleh Wapres. Dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua. Gibran Rakauming Raka, calon wakil presiden pendamping calon Presiden Prabowo Subianto, yang perolehan suaranya kini unggul di KPU, tak mau berkomentar tentang ide Menteri Tito. Terkait wacana dari Mendagri untuk Wapres menjadi kewakilan aglomerasi, ditunggu aja kepastiannya. Kalau belum pasti jangan ya. Ide menyatukan seluruh wilayah dalam satu kepemimpinan yang masuk aglomerasi sudah muncul sejak masa Gubernur DKI Jakarta Sutioso pada tahun 1997 hingga 2007. Tapi belum juga terwujud lantaran tiap kepala daerah wilayah aglomerasi belum semua setuju. Sekali lagi, bukan menyatukan daerah pemerintahan, administrasi pemerintahan, tidak. Tapi hanya sinkronisasi program. Dan itu diserahkan pada Presiden untuk membentuk mekanisme strukturnya seperti apa. Daerah khusus Jakarta ini, kalaupun misalnya di masa sidang ini diketok, ya, dan menjadi undang-undang, tapi kan ada klausul bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan ditentukan dengan keputusan Presiden. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, menilai saat ini sebaiknya pembuatan undang-undang mendengarkan dulu kebutuhan pengelolaan persoalan Jakarta dan tiap daerah yang tergabung dalam aglomerasi. Anies yang juga calon presiden 2024 ragu Dewan Aglomerasi bisa menyelesaikan urusan Jakarta dan daerah sekitarnya. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya, tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kini menunggu respon para elit politikus perancang undang-undang. Setelah resmi mulai dibahas dengan paparan Menteri Tito di dalam ruang Badan Legislasi DPR di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, lalu apa itu kawasan aglomerasi? Secara umum ini merupakan upaya mengkonsentrasikan atau menyatukan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan. Dan ini dilakukan karena lokasi yang berdekatan dan apa saja yang disatukan. Awalnya klaster perusahaan dalam perusahaan para pekerja dan juga konsumen untuk kegiatan ekonomi. Berikutnya, secara kegiatan ekonomi di awal dekade 80-an terjadi aglomerasi untuk kawasan industri di Jakarta Timur dan Utara. Lalu di dekade 90-an meluasnya ke wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, lalu juga Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Berikutnya pada awal 2000-an daerah aglomerasi menjadi 13 daerah dan membentuk satu koridor atau jaringan antar kota atau network cities.
Di RUU Daerah Khusus Jakarta pasal 55 disebutkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi dengan tugas yakni 1. Koordinasi penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi. 2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lalu berikutnya di rancangan undang-undang juga disebutkan kawasan aglomerasi meliputi wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, lalu Depok, dan juga Bogor, Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi. Siapa yang memimpin Dewan Aglomerasi ini? Di pasal 55 ayat 3 dijelaskan bahwa ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia. Dan sebelumnya bunyi pasal ini adalah Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Lalu bagaimana usulan Dewan Aglomerasi untuk koordinasi antar daerah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, terutama di pasal 55 akan dibahas di DPR. Lalu bagaimana sebaiknya aglomerasi ini bisa efektif terimplementasi? Kita terhubung dengan pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus, semoga dalam kondisi sehat selalu. Ya Pak Agus, untuk saat ini bagaimana penilaian Anda terkait dengan pembahasan RUU DKJ terutama pasal 55 terkait Dewan Aglomerasi? Seberapa pentingkah Dewan Aglomerasi ini dibentuk dan juga nanti informasinya akan dipimpin oleh seorang wakil presiden? Ya, aglomerasi sudah lama istilah itu digunakan kan. Jakarta, Bogor, Depok, daerah Tangerang dan sebagainya. Bukan Bandung, tadi Anda sebut Bandung itu Bogor. Nah, jadi aglomerasi ini untuk menyatukan saja, untuk mempermudah. Persoalannya di situ kan masing-masing kepala daerahnya dipilih oleh pilkada. Nah, saya nggak tahu di pasal 55 itu mau dipilih presiden, itu yang saya tidak setuju, karena itu nanti menyalahi undang-undang peraturan perundang-undangan yang ada. Karena nanti bagaimana ngaturnya, siapa kepala daerah yang tadinya masing-masing menjadi satu. Soal nanti wakil presiden segala macam itu juga aneh, itu hal baru. Nah, yang menjadi persoalan sekarang soal aglomerasi ini sudah banyak dicoba, misalnya di urusan transportasi. Ada kan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, BPTJ, itu tidak berfungsi karena apa? Masing-masing kepala dinasnya itu masih ada di masing-masing kota-kota atau wilayah administrasi. Nah, sekarang ini mau seperti apa? Belum tahu, saya masih gelap, tapi yang penting jangan menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Ya kan, kalau mau dibuat, saya tidak setuju kalau itu dipilih presiden, ya harus dipilih oleh pilkada. Memang pada saat pembentukan BPTJ itu ada usul itu di bawah presiden. Kita banyak nggak tahu sehingga maksudnya tidak setuju, sehingga ada di Menteri Perhubungan. Yang sampai sekarang juga tidak ada manfaatnya. Badan itu ada atau tidak ada perbedaan. Itu akan mengatur semua transportasi di wilayah aglomerasi. Nah, belum yang lain nanti industri dan sebagainya itu juga harus diatur. Apakah semudah itu? Sementara kita masih pusing dengan IKN yang mungkin jadi nggak apa tidak, kan itu hal-hal yang harus dipikirkan, tidak boleh terburu-buru. Ya, tadi Anda menyampaikan bahwa nanti ibu kota dipindah dan juga sebenarnya statusnya saat ini sebagai ibu kota juga sudah berubah dengan adanya RUU IKN. Lalu seperti apa yang Anda teliti terkait dengan UU DKJ ini, terkait dengan apa saja sih bidang yang perlu dikoordinasikan terkait wilayah aglomerasi, terutama nanti Jakarta juga bukan lagi menjadi ibu kota? Saya sih soal mau aglomerasi mau apa tidak, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, undang-undang 12 tahun 2011 yang 3 tahun 2023, 22 kalau saya tidak salah. Asal jangan menyalahi hal itu. Nah, sekarang mau merubah siapa yang akan menguasai, boleh mau di bawah presiden, di bawah apa boleh saja, tetapi dan juga mau ditunjuk wakil presiden silakan saja. Tetapi yang penting bagaimana mekanisme aglomerasi ini gitu. Yang kita kenal aglomerasi banyak, ada Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, itu aglomerasi Solo Raya. Kemudian ada Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Raya. Ada Washington DC, Virginia, Maryland, itu juga aglomerasi. Tapi semuanya ditata, tidak tiba-tiba muncul. Oke, diusulkan di sini, tapi pelaksanaannya seperti apa? Saya terus terang belum tahu karena tidak mengikuti secara detail usulan-usulan seperti ini yang urusan ini. Saya lagi memantau soal supaya jangan kepala aglomerasi ini ditunjuk oleh presiden. Itu nanti di daerah-daerah kan yang tadinya kepala daerah menjadi tidak ada pekerjaannya. Apa iya begitu? Itu yang perlu kita perdalam lah. Jangan terburu-buru. Karena ini bukan hal mudah, karena ini merubah struktur yang sangat mendasar.
Apakah Anda melihat ini ada unsur sentralisasi kembali terkait dengan upaya Dewan Aglomerasi dan juga Anda melihat bahwa ini upaya agar semuanya tersentral di pemerintah pusat terutama di Presiden? Iya bisa jadi, kan semua sudah tahu lah bagaimana situasinya kan mau dikuasai semua. Ya saya pikir apa namanya pertama kita belum tahu siapa presidennya masih simpang siur, belum ada hal-hal yang lainnya. Jadi menurut saya dalam masalah injury time sekarang ini pikirkanlah betul kita bikinlah studi yang baik bagaimana sebetulnya aglomerasi mau apa namanya dibentuk. Nanti bagaimana aglomerasi yang lain-lainnya. Kalau minta yang Solo Raya, Surabaya Raya, kemudian Bandung Raya juga ada. Itu bagaimana? Apa ini spesifik karena ini jadi kota bisnis? Kan bisnis itu kan hanya sebutan. Toh di mana-mana kan masih bisa bikin pabrik, bikin perusahaan kan. Yang kalau di negara lain juga ada. Di Afrika Selatan ada Cape Town, ada Durban, ada Johannesburg, dan macam-macam banyak sekali. Nah kita mau yang model seperti apa? Yang penting tuh kan kalau aglomerasi itu semua jadikan satu. Nah, jadikan satu bagaimana cara ngatur transportasi, cara ngatur kebijakan industri, kebijakan tata ruangnya itu harus dirubah semua loh. Ya, karena itu sudah menyatu dan banyak sekali hal-hal detail. Nah, satu aja mikir IKN belum beres, kita mikir lagi aglomerasi. Kenapa tidak dibiarkan dulu sambil dilihat secara perlahan? Semua yang cepat tidak ada yang pernah beres. Itu buktinya sudah ada. Semua yang cepat-cepat tidak akan beres. Lalu bila pemerintah beranggapan bahwa selama ini wilayah aglomerasi tidak punya sinkronisasi dan juga tidak efektif, Anda menilai demikian juga? Ya betul, karena begini, kita baca, jika kita mudah ambil sektor transportasi saja. Kan sektor transportasi diatur oleh di masing-masing wilayah, diatur oleh kepala wilayah dan kepala daerah dan dinas perhubungan. Nah, saya sudah sarankan dari dulu ketika BPTJ itu mau diresmikan dan di bawah Menteri Perhubungan, saya sudah bilang begitu BPTJ ini selesai, tolong seluruh kepala dinas perhubungan dihapus. Karena sehingga tersentral di BPTJ untuk pengaturan transportasi di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Tapi kan tidak dilakukan karena daerah juga tidak setuju. Akhirnya kita sampai hari ini belum berjalan sudah berapa tahun. Bahwa konektivitas angkutan umumnya belum jalan, kemudian moda-modanya seperti apa, double-double tumpang tindih nggak karu-karuan dan mahal untuk masyarakat. Dan saya khawatir ini akan terjadi sama untuk sektor lainnya, industri segala macam itu jadi simpang siur. Lalu nanti bagaimana perpajakannya yang tadinya dapat akhirnya dipusatkan di Jakarta untuk aglomerasi. Nanti tidak rata lagi ada negara di dalam negara. Hal ini yang perlu dibahas, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Lalu terakhir Pak Agus terkait dengan nantinya dalam pasal 55 ayat 2 ini atau ayat 3 bahwa Wapres akan memimpin. Tentu ini belum menjadi keputusan. Lalu seperti apa penilaian Anda bila ini memiliki dampak bagi demokrasi ke depannya? Saya belum tahu rencananya ditunjuknya itu seperti apa. Kita punya jajaran Menko. Kita juga belum tahu presiden yang baru nanti mau bikin seperti apa. Ya kan? Kalau tugas wakil presiden di mana ya tunggu perintah presiden atau kita biasa bilang itu ya ban serep gitu ya. Nah, apa dia khusus yang tidak mengerjakan yang lain atau bagaimana nggak jelas. Ya, jadi tetapi saya menyarankan kepala daerah apapun masih satu-satu maupun nanti aglomerasi itu ya dipilih lewat pilkada, bukan ditunjuk oleh presiden. Baik, kita nantikan bagaimana proses pembahasan ini. RUU DKJ masih dibahas di DPR dan juga agar catatan Anda terkait dengan pemilihan pilkada atau pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Terima kasih pakar kebijakan publik Agus Pambagio telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang.